Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita patroli siang. Nah, ini ada pian yang kurang sehat alias kena penyakit. Nah, ya, di sini saya menjabarkan beberapa kasus pian. Nah, Anda simak baik-baik, jangan skip. Nanti ilmu Anda mentah, nggak paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini sudah 2 kali teman. Tengok, Anda bisa tengok. Itu. Nah, ya, piaan trondol. Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Ini satunya udan mas. Ini kakaknya ini kemarin saya titip, ini kan indukan babuan teman ya. Kita bahas sama-sama. Ini indukannya babuan, jadi bukan anak-anaknya ini. Ini saya suruh lolos anak Majapahit. Alhamdulillah keluar udan mas dan megamendung. Udan mas jatuh, biarin. Nah, yang megamendung ini sudah terkondisikan. Maksud saya sudah agak kelihatan sehat. Yang udan masnya belum. Nah, cara mengobatinya bagaimana sekarang? Sebelum kita ke cara pengobatannya, yang jelas kita telisik dulu akar permasalahannya. Ya, ketika perkutut kita mengalami seperti ini indikasi virus. Ya, ini yang diserang bukan kulit saja, tetapi juga dari dalam. Itu terlihat dari sayup matanya, ya, badan yang menggigil, itu kelihatan semua. Dari napas kelihatan. Ya, jadi ini termasuk virus. Nah, banyaknya bakteri di musim penghujan. Ya, apa musim penghujan banyak penyakit mas? Ya, karena apa? Kelembapan kandang sangat tinggi, itu sangat menyebabkan kurangnya sehat anak-anak perkutut kita. Kalau saya dalam menangani seperti ini gini teman ya, kemarin ini sudah seperti ini, tetesan pertama seperti ini sudah saya kondisikan, tapi belum maksimal. Ini mungkin gara-gara sarangnya belum saya ganti. Cuma sarangnya kemarin saya sterilkan, saya semprot, saya kasih obat kututok, tapi anaknya masih seperti ini. Nah, langkah saya kalau kita punya anak seperti ini teman, yang pertama kita kasih kututok di bagian tubuh yang tidak tumbuh bulu ya, itu di bagian leher dan tembolok, itu kan nggak ada bulunya, berarti itu ada virusnya. Saya kasih kututok bedak, ingat teman, kututok bedak loh ya, bukan yang kututok serbuk, beda ya, nanti saya tampilkan gambarnya. Ini saya tabur di badan perkutut ini 3-4 hari sekali. Ketika perutnya atau temboloknya nggak ada isinya, kita bantu loloh. Nah, ini nanti kedepannya saya sterilkan sarangnya, saya ambil semua. Mungkin kemarin pengambilannya kurang bersih ya, walaupun sudah dibersihkan tapi kayaknya kurang bersih. Nanti sarangnya setelah ini mau saya kondisikan sarangnya. Ya, jadi penanganannya yang pertama harusnya sarangnya dulu itu benar-benar bersih. Tapi kalau masih seperti ini lagi, saran saya bulu yang tidak tumbuh itu dikasih kututok 3-4 hari sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bantu loloh ketika anak-anak tersebut kurang, temboloknya kurang ada isinya. Karena seperti ini penanganannya beda dengan penyakit yang kemarin saya bilang. Kalau perkutut seperti ini, kita ngelolohnya harus kenyang ya, walaupun tidak terlalu kenyang tetapi harus kenyang. Karena apa teman? Perkutut seperti ini adalah malas ya, dia malas untuk minta makan indukannya. Anda bisa perhatikan betul-betul sayup matanya ya, gerak-geriknya yang di bawah ini sangat parah ya, ini sangat parah. Tapi itu bisa Anda lihat kalau kita zoom 2 kali. Nah, itu bulunya sudah mulai tumbuh teman ya, bulunya sudah mulai tumbuh, bulu baru. Tadinya itu sama sekali nggak ada bulunya ya, itu ada bekas putih-putih, itu adalah bekas kututok bedak yang saya kasih. Nah ya, nah kemarin gimana mas, kakaknya ini kemarin alhamdulillah pulih. Tetapi ya itu, kita harus laten dalam ngasih kututoknya serta ngelolohnya. Ingat teman, ngeloloh saja tidak cukup, harus kita bantu dengan Super N ya. Ini jadi sebelum saya loloh, saya kasih Super N 1 tetes 2 tetes, kita loloh kenyang, yang terakhir kita kasih Super N lagi. Nah, setelah terakhir Super N baru kita kasih air putih biasa. Air putih biasa terakhir itu gunanya untuk apa teman? Untuk
menghilangkan obat dalam mulutnya supaya larut semua dalam perut, maksimal penyerapan obatnya. Ini nanti semoga saja dapat terkondisikan seperti kakaknya ini. Apakah ini menular, teman? Saya kira tidak, karena apa? Kanan kiri semua bagus semua. Ya, Anda bisa tengok ya. Ini mandian saya pisah. Dan bawahnya juga bagus-bagus. Ini bawahnya, bisa Anda cek. Ini sehat-sehat semua. Nah, itu 2. Ini juga 2. Ya. Ini 2. Tapi kalau mungkin ada kalanya juga bisa nular. Karena apa? Melihat kondisi bulu seperti itu. Ini bukan bulu busuk loh ya, teman. Jadi beda lagi kalau ada teman-teman bulunya busuk sampai ke akarnya, itu bagaimana? Saya tidak bisa menjawab di sini karena ini pembahasannya fokus seperti yang saya bilang tadi. Ya. Kalau bulu busuk itu biasanya memang yang saya alami dulu ya penyemprotan maksimal terus. Apakah Mas pernah mengalami? Pernah. Dulu pernah mengalami, tapi alhamdulillah terkondisikan. Dan bulu busuk itu biasanya merata. Ya, tidak 1-2 tapi merata. Nah, itu biasanya kita jarang menyemprot kandang. 1. Ya. Nah, teman-teman yang merasa pernah mengalami anakan kutut bulunya tidak tumbuh semua. Ya. Kalau yang tadi di atas kan tumbuh tapi tidak sempurna gitu. Cuma sayapnya saja. Kalau teman-teman mengalami penyakit bulu yang tidak tumbuh sempurna, tidak semuanya rata dari kepala sampai ekor, sampai sayap, sampai nggak punya bulu, itu penanganan kalau saya semprot antiseptiknya yang rutin. Ya, kita itu teledornya biasanya disemprotan antiseptik. Kalau Anda musim hujan seperti ini tidak mau rutin nyemprot antiseptik, minimal 2 minggu sekali lah. Ya mungkin rentan akan sakit. Karena kelembapan tinggi, amoniak naik, ya ini juga bisa menyebabkan cacingan pada perkutut kita. Makanya kalau musim penghujan, kalau saya sendiri dalam peternak itu penyemprotannya harus rutin, ya rutin 2 minggu sekali. Beda lagi kalau musim kemarau. Musim kemarau kelembapan kurang, sehingga penyemprotan bisa dilakukan sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Ya, untuk teman-teman, saya harap lebih rajin lagi dalam menangani kandang di musim seperti ini. Ini contohnya ya, teman. Jadi yang lainnya sehat-sehat semua. Ini juga ada. Nah itu, ya sehat-sehat. Alhamdulillah nggak bermasalah. Nah itu. Jadi buat saya ini beda dengan bulu busuk yang merata kepada kasus teman-teman yang sering alami. Karena kalau bulu busuk itu biasanya sayap pun nggak ada yang tumbuh, ya itu fatal sekali. Kalau yang ini biasanya bagian leher, punggung dan tembolok. Nah hal seperti ini kalau kita tidak kondisikan, sama saja kita juga bunuh diri. Ya kalau ini kita biarkan nggak kita obati, ya kemana langkahnya ya? Karena perkutut ini akan malas makan, akhirnya pencernaan terganggu, ya ujung-ujungnya kematian. Jadi saya harap teman-teman kalau mengalami kasus seperti ini, penanganannya 1, kita kasih kututok tadi di badannya. Setelah itu ketika ini sudah mandiri, ambil sarangnya, kita ganti sarang baru dan kita kasih antiseptik dan obat kututok. Ya, kututok bedak. Kalau dibuat sarang itu kututok semprot nggak masalah, atau kututok yang kristal. Tapi disemprotan ya. Kalau yang serbuk ini ditabur. Kalau yang bedak ini ditabur. Kalau yang serbuk itu dicairkan, dilarutkan, disemprotkan. Oke teman, itu saja penanganan biik sakit bulu rontok yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Salam kutut, sopai patut.